Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Priyotomo, dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Faisal Wisnu. dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Parel Bermuja. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan kita harus tahu dulu nih, gimana sih awalnya Jepang ini menjajah Indonesia? Nah, jadi Jepang masuk ke Indonesia itu pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda di Perang Asia Timur. Awalnya Jepang datang dengan slogan "Saudara Tua Asia", katanya ingin membebaskan bangsa Barat Asia dari penjajahan Barat. Tapi nyatanya Jepang malah menindas, banyak rakyat dipaksa kerja rodi, rakyat robusta, bahkan bahan makanan dirampas buat keperluan perang mereka. Nah, karena penderitaan itu, muncullah berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia. Bisa dijelasin nggak ya, Kak Parel? Tentu, perlawanan rakyat itu ada yang bersifat fisik dan non-fisik. Misalnya di Blitar tahun 1945 ada pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi. Ia adalah anggota PETA, tentara bentukan Jepang, tapi malah balik melawan. Wah, keren banget ya. Aku juga pernah dengar kisah pahlawan rakyat di Aceh yang menggunakan jalur agama dan dakwah buat menyalurkan penolakan terhadap Jepang. Tapi nggak sedikit juga tokoh yang memanfaatkan organisasi bentukan Jepang kayak PPUPKI dan PPKI untuk menyusun kemerdekaan diam-diamnya. Bener banget. Jadi perlawanan itu cerdas dan strategis. Gak semua angkat senjata, tapi tetap punya semangat kesatuan. Oke, Faiz, tadi kan kamu janji mau cerita kisah rakyat. Ayo dong bagi kami satu. Oke, jadi di daerah Indramayu ada kisah petani-petani yang menyembunyikan hasil panen agar tidak dirampas oleh Jepang. Mereka menyimpan beras di lubang berrahasia dan hanya mengambil sedikit demi sedikit. Ini bentuk kecil dari perlawanan tapi sangat berarti. Wow, berarti para petani pun Apa sih ya, Kon? Langsung kau jawab ya? Langsung ya? Ya, sebentar. tahu ternyata rakyat biasa pun punya peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Anjing, langsung dari itu, Pak. Itulah Pulang dari situ, pulang dari kau. Elang dari bawah tadi ya? Aku stopkan dulu nih. langsung sekali ya. Luar biasa ya. Ternyata rakyat biasa pun punya peran penting dalam perjuangan. Nah, dari obrolan kita hari ini jelas ya bahwa perlawanan terhadap Jepang itu muncul dari berbagai lapisan masyarakat, baik tentara, ulama, pemuda, bahkan petani. Dan semuanya punya semangat kemerdekaan. Betul, kita harus menghargai perjuangan itu dan meneruskan semangatnya di zaman sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.